Itu untuk mengeksekusi satu kehendak Tuhan, bayarannya mahal. Tuhan menghendaki saya harus datang kembali. Itu untuk mengeksekusi satu kehendak Tuhan, bayarannya mahal. Tuhan menghendaki saya harus datang kembali ke sini waktu itu. Terus, dan saya janji untuk harus bawa istri saya. Sudah kenal ya, itu istri saya orang Chinese, orang Cina. Terus saya sendiri orang gunung, orang di gunung sana ya. Dilahirkan di Manado tapi dibesarkan di Papua. Dan saya sudah janji bahwa saya harus bawa istri saya ke Medan. Dan meskipun harus membayar dengan harga yang cukup mahal, tapi untuk saya harga-harga seperti itu tidak sebanding dengan kita melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat. Apa yang diminta oleh Salomo pada waktu Tuhan bilang kepada Salomo, kamu mau minta apa? Kalau saudara-saudara ditanya Tuhan, kebetulan saudara butuh mobil, butuh uang, butuh rumah, terus datang pertanyaan dari Tuhan, mau butuh apa? Pasti saudara akan sampaikan yang saudara butuh kan? Tapi Salomo enggak seperti itu. Tuhan tanya ke Salomo, butuh apa? Apa yang dia minta? Coba, apa yang dia minta? Hikmat. Hikmat itu ibarat kalau saudara mau lihat air, itu hikmat itu kita dapat di hulunya, bukan di muaranya. Karena apa? Kembali pada Matius pasal berapa itu? Ayat 33 kah? Carilah dahulu. Coba dilanjutkan itu tuh. Terima kasih. Kerajaan Allah itu hikmat. Itu hikmat. Carilah dahulu kerajaan Allah serta seluruh kebenarannya. Itu hikmat. Maka nggak usah diminta. Iya kan? Nggak usah diminta. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Saya satu ketika dengan istri akan pelayaran ke satu tempat yang dilanda dengan banjir bandang. Orang-orang yang mati waktu kena banjir bandang itu ratusan. Saya harus ke situ. Terus saya harus bawa istri, bawa anak saya. Terus ada satu orang Sumatera juga, dosen, jemaat, mau ikut. Uang yang ada pada saya itu cukup untuk tiket dan ada sedikit untuk kita punya dan lain-lain. Tahu ya dan lain-lain ya? Ya dan lain itu snack apa itu semua masuk di dan DLL dan lain-lain. Itu tinggal 500 berapa ribu. Sedangkan tiket yang harus saya tanggung satu orang itu 500 satu orang. Saya sudah beli tiket saya, istri sama anak. Nah dia mau ikut lagi, nggak punya uang. Nah uang saya tinggal 500 lebih untuk dan lain-lain itu. Tapi karena dia ingin masuk dalam satu kelompok yang mau melaksanakan kehendak Tuhan, maka saya harus siap berkorban. Saya bilang istri, kasih aja uang itu, belikan tiket dia ikut. Di tangan kalau nggak salah tinggal 25.000. Mau dibikin apa 25.000? Untuk kebutuhan 4 orang, balik aja belum tahu. Habis saya korban, ya itu yang saya mau sampaikan bahwa bayaran dalam mengeksekusi satu kehendak Tuhan, itu memang berat. Tapi nanti setelah kita berani mengeksekusi itu seperti janda di Sarfat, berani mengeksekusi satu kehendak Tuhan, bayangkan tinggal tepung sedikit, minyak sedikit, kata janda itu, baru ini janda. Tahu janda ya? Maaf saya kalau ngomong biasa sedikit humor biar saudara nggak ngantuk. Janda itu artinya sudah kehilangan suami. Janda itu ngomong gini,
Yang ada tinggal tepung sedikit dengan minyak sedikit. Untuk saya dan anak saya makan, besok kami dua mati. Karena sudah nggak punya stok. Apa kata Elia? Apa kata Elia? Oh kalau begitu makan sudah, saya nggak usah. Begitu. Coba, apa kata Elia? Elia sadis nggak? Sangat sadis nggak? Sadis. Udah janda, tinggal sedikit, diminta lagi. Sadis nggak Elia? Tapi itu kan eksekusi kehendak Tuhan itu. Nah kalau janda udah dicoba terus berbuat, bagaimana dengan yang belum janda? Ya kan? Bagaimana dengan keluarga yang belum diambil sama Tuhan salah satu? Janda aja bisa mengeksekusi kehendak Tuhan kok. Saya tuh kadang-kadang protes dengan Alkitab ini. Kok yang paling dibela-bela itu janda, nggak ditulis duda. Gak ada ketemu duda di sini. Bolak-balik Alkitab Kejadian Wahyu nggak ada yang ada kasihan terhadap duda, nggak ada. Yang ada itu janda. Jadi bersyukur bagi yang janda itu karena Alkitab menulis dan Alkitab mendukung jandanya banyak sekali ya. Bukan berarti saya menghendaki saudara janda, bukan. Kalau memang Tuhan suatu ketika berkehendak seperti itu ya, haleluya ya. Karena mama saya juga sudah janda sih. Bukan berarti saudara mau janda, bukan. Semua orang ini kan akan yang saya sampaikan kemarin. Ada check in, ada check out. Tadi di hotel saya sudah check out. Karena barang-barang saya sudah di mobil supaya sebentar langsung pulang. Saudara ke dunia masuk waktu lahir kan check in namanya. Iya kan? Waktu diantar ke ukuran tanah 1x2 namanya check out kan? Iya itu sirkulasi, masuk keluar. Ada pagi ada sore. Ada yang datang, ada yang pulang. Ya, yang sudah mau pulang ya jangan tahan diri. Memang sudah waktunya pulang ya mulai. Bagi orang Jawa mulai ya pulangnya. Iya jadi perempuan itu dengan berani, janda itu berani mengeksekusi satu kehendak Tuhan. Sebenarnya Elia nggak makan roti sama itu juga nggak mati kok dia. Tapi karena ada satu kehendak Tuhan yang mau dikasih untuk janda itu, mampu nggak dia melakukan firman itu? Mampu nggak dia melaksanakan itu? Akhirnya janda itu berani, mampu. Pada waktu dia lakukan, tepung nggak habis, minyak nggak habis, terus nggak mati juga. Iya kan? Nggak mati kan? Dia kan bilang kalau saya ini tepung sama minyak ini saya makan hari ini, besok saya mati. Nah kalau umpama Elia makan rotinya hari ini, jandanya mati kapan? Ya hari ini. Sadis sekali kan si Elia ini. Janda nanti matinya besok, bukan diperpanjang, diperpendek. Bukan mati besok, mati hari ini. Kalau perhitungannya janda itu. Tapi perhitungan Tuhan nggak mati kan? Orang lain kelaparan setengah mati, jandanya nggak mati. Jadi waktu saya mau berangkat, kita harus berangkat jam berapa Mak? Jam 3 ya? Jam 3 sore. Saya sudah beli tiket semua. Nah terus ini kesaksian bagaimana kita mengeksekusi satu kehendak Tuhan. Bayarannya mahal, tapi balasannya Tuhan juga luar biasa. Itu jam 3 sudah harus berangkat, jam 2 orang telepon saya, Bapak di mana? Oh saya ada di sini. Bapak tidak kemana-mana, 1 jam lagi saya harus berangkat. Kalau begitu Bapak ke rumah, saya butuh sekali. Bapak doakan saya mau berangkat. Sama-sama berangkat. Tapi dia ke arah lain, saya ke arah lain. Saya pergi doakan dia. Dia bilang begini, Bapak sebenarnya doa ini hanya formalitas aja. Saya mau berbuat sesuatu untuk Bapak. Ya sudah, doa itu kan kehidupan. Ya mari kita berdoa. Habis berdoa saya keluar rumah, saya dikasih berapa saudara? 50 juta. Saya kasih 500.000, yang datangnya berlipat-lipat, sampai nggak tahu lipat berapa itu. Lipat.
kita memberi bukan karena kelebihan. Nggak boleh begitu. Yang arti dari korban itu artinya yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita sayangi, itu yang diberi, itu namanya korban. Pada waktu Tuhan bilang kepada Abraham, bawa anakmu dan korbankan. Anaknya Abraham berapa sih dengan si siapa? Istrinya si siapa? Ribka ya? Si siapa? Sarah. Anaknya berapa? Ada 10? 9? Berapa? Hanya 1. Harus dipersembahkan. Saya kalau ngomong ini sudah jadi kehidupan saya. Sekarang tantangan buat kita. Kita nggak bicara soal hal-hal yang rohani. Kita bicara hal-hal yang jasmani. Pekerjaan Tuhan terdiri dari 2 hal. Ada rohaninya, kita menyembah, kita berdoa. Tapi ada hal jasmani juga. Yang notabene-nya fasilitas penunjang untuk supaya pelayanan rohani bisa berjalan. Harus ada hal-hal jasmani yang mendukung. Nah, yang mendukung ini yang kadang-kadang jadi persoalan bagi kita. Saya ingin mendobrak ini sehingga saudara-saudara harus berani kayak janda di Sarfat itu. Saya terima 50 juta, saya gendong aja gini, isi di plastik, jalan. Sampai di rumah, Pak bawa apa? Ini uang. Kok banyak gini? Ini masih kecil bagi Tuhan. Masih kecil bagi Tuhan, ukurannya masih kecil. Masih ada lagi yang masih. Sekarang berani nggak kita membayar harganya? Harus gitu. Saya tidak bicara teori, saudara. Saya bicara kenyataan, satu realita hidup. Tubuh Kristus tidak hanya teori. Tubuh Kristus itu teori, kenyataan, 2 itu. Kalau enggak, maka kita enggak akan berkembang nanti. Jemaat Tuhan tidak bisa berkembang. Bangunan ini kita, saudara bangun, saya enggak bisa bilang kita, karena saya belum taruh 1 sen di sini, belum. Bangunan ini dibangun untuk siapa? Beribadah. Untuk kita kan? Saya tanya saudara, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, terus di tengah perjalanan mulai selama 18 bulan dalam perhitungan Alkitab. 18 bulan mereka tiba di kaki Gunung Sinai. 1 tahun 6 bulan. Tiba mereka di kaki Gunung Sinai. Terus Tuhan bilang mereka harus segera membangun kemah sembahyang atau kemah suci atau tabernakel. Saya tanya saudara dulu. Benda-benda yang digunakan untuk membangun tabernakel ambilnya dari mana? Bawanya dari mana? Ada kulit ini, ada kayu ini, ada emas, ada perak. Ambilnya dari mana? Ya? Dari orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Yang mereka bawa dari Mesir itu. Ayo kasih nih, kasih. Untuk membangun itu, kemah suci, kemah sembahyang atau tabernakel. Jadi dari kita. Setiap bangunan menurut Alkitab, Matius pasal yang ke-7, semuanya itu akan dicoba dengan angin, badai, dan tofan. Matius pasal 7 katakan, setiap orang yang mendengar firman dan melakukan firman, mereka diibaratkan seperti seorang yang sedang mendirikan rumah di atas batu. Datanglah badai, angin, tofan, rumah itu tetap berdiri. Jadi tetap akan kena badai, akan kena masalah, akan kena persoalan. Persoalan orang bikin kita jengkel, persoalan orang bikin kita ini tersinggung, itu semua kan badai. Nah kalau kita berdiri teguh melaksanakan firman dengan baik, kita akan kokoh berdiri. Matius pasal yang ke-25, di situ dikatakan tentang satu perumpamaan 10 ya, 10 anak darah ya, yang 5 bijak, yang 5 tidak bijak. Yang 5, 10 punya minyak enggak? Punya enggak? Punya. Perbedaannya di mana? Coba perbedaannya di mana?
Yang 5 punya persiapan, yang 5 nggak punya persiapan. Perjalanannya masih panjang, yang 5 hanya harap minyak ini cukup, saya masuk. Yang kelompok 1 ini, oh ini jalannya panjang ini gelapnya panjang ini. Perlu minyak, perlu stok. Ya pegang stok itu. Pertanyaannya saya adalah, 10-10 masuk malam atau tidak? Ya, 10-10 ini masuk malam atau tidak? Ya masuk. Artinya badai, masalah, persoalan wajar kita temui. Tapi kita punya stok. Kekuatan ibarat Raja Wali yang teguh berdiri menghadapi badai, kita tetap solid. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Iya, jadi kembali kepada saudara-saudara yang sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kembali kepada tadi yang saya sampaikan. Hadirat Tuhan, artinya kehadiran Tuhan, itu akan memberikan kita ini punya kemampuan bertahan menghadapi segala situasi, cuaca, apapun yang datang menimpa kita. Kita akan tetap kokoh berdiri. Dalam Ibrani pasal 9, kemarin saya ada singgung dalam pencerahan sini ya. Pasal 9 ayat yang keempat. Dikatakan di situ, kalau saudara belajar tabernakel, nggak ada sini ya. Kalau di Papua itu hampir semua dinding ini ditaruh pelajaran tabernakel, gambar. Jadi kalau kita ngomong tabernakel langsung tunjuk posisinya di sini, sini, kita tahu. Di tabernakel itu ada tiga ruangan. Satu ruangan yang namanya halaman, satu ruangan juga namanya ruangan suci, satu ruangan yang namanya ruangan maha suci. Saya kira saudara-saudara sudah sangat paham itu. Sudah diajarkan dan sudah sangat paham. Di halaman itu ada pintu gerbang, di depannya pintu gerbang ada mezbah korban bakaran, di depannya mezbah korban bakaran ada kolam pembasuhan. Maaf ini pelajaran dasar ya, saya ulangi aja. Kalau saudara kuliah biasanya hampir yang bukan hanya mata kuliah aja di perguruan tinggi yang kita dapat. Sampai pelajaran SMA juga dikasih ulangi lagi. Kadang-kadang kita udah lupa karena terlalu tegang. Jadi setelah itu bertemu dengan satu pintu yang namanya pintu apa? Pintu kemah. Ketemu pintu kemah, masuk ke dalam, bertemu sebelah kiri itu ada kaki dian. Sebelah kanan ada meja roti pertunjukan. Tengah bagian depan itu ada mezbah dupa. Bukan mezbah korban bakaran tapi mezbah dupa. Setelah itu berhadapan lagi dengan satu bilik, tetapi bilik itu dihalangi oleh satu tirai. Tirai kayak gini tapi tebalnya kayak apa itu. Nggak bisa masuk, itu imam hanya masuk setahun sekali. Di dalam ruangan maha suci itu terdapat tabu Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6 kan bilang begini. Tabu Tuhan itulah nama Tuhan. Imam besar itu pada waktu masuk ke ruangan maha kudus bilik yang ketiga, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Dia bicara dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Setelah itu hasil pembicaraan dengan Tuhan itu dia keluar ke halaman bertemu dengan kem-kem bangsa Israel dan berkata, demikianlah firman Tuhan. Itu setelah dia memasuki ruangan ketiga itu. Jadi setiap imam besar harus tidak boleh masih di halaman, masih di ruangan suci sudah ngomong, demikianlah firman Tuhan. Wah itu palsu itu. Harus masuk ke ruangan yang ketiga, ke ruangan maha kudus atau maha suci itu. Ada bilik, ada skat-skat yang dipasang. Tapi di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-3 atau 4 itu. Kemarin saya ada singgung di sini. Di situ dikatakan di bilik yang ketiga. Coba baca ayat itu dulu. Ibrani 9 ayat yang ke-4. Oh ini ada ya? Oke. Coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3.
Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Di bilik yang ketiga yang sebenarnya hanya terdapat peti perjanjian atau tabut perjanjian, sekarang ini kalau coba turunkan ke ayat 3, di belakang tirai, artinya yang sudah ada dalam lokasi ruangan maha suci. Yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nanti lompat ke ayat 4, ketemulah dengan dua benda yang sudah berada di ruangan maha kudus. Yang sebenarnya di ruangan maha kudus itu hanya terdapat tabut perjanjian atau peti perjanjian. Tapi dalam ayat yang keempat tadi, rupanya mezbah dupa sudah disorong masuk ke dalam ruangan maha kudus. Pengertiannya apa? Apa arti dari mezbah dupa? Mezbah dupa adalah satu penyembahan yang dinaikkan ke hadirat Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan bertaraf rohani ruangan maha kudus, saudara akan bertemu dengan tabut Tuhan yang adalah nama Tuhan sendiri. Itu sebabnya tadi penyembahan tadi itu saya merasa bahwa kita sudah menyentuh tabut Tuhan itu. Nah, kalau kita sudah menyembah dan menyentuh tabut Tuhan itu, tiga benda itu akan kita nikmati. Tongkat, sini dikatakan mana ya? Tersimpan buli. Dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Kita nggak takut soal hidup ini. Bangsa Israel berapa tahun berjalan dari Mesir ke Kanaan? 40 sampai di Kades Barnea 38 tahun. Nggak takut makan. Soal hidup, soal pakai, soal makan nggak takut karena Dia yang berjanji, Dia yang akan mengawali dan menjaga kita. Hidup dengan Tuhan nggak usah takut. Saya dengan istri, berapa simpanan saya di rekening? Nggak ada. Bisa sekolahkan anak saya 3 jadi sarjana semua. 1 jadi sarjana ekonomi, sudah jadi pegawai. 1 sastra Inggris, sudah pegawai di bank. Yang ketiga teknik sipil di Unstrat, sudah selesai, sekarang jadi konsultan bangunan di Jayapura, bangun hotel lantai 12. Berapakah yang saya simpan di rekening untuk membiayai mereka punya sekolah? Gak ada, tanya istri saya. Kalau ada berkat saya pakai pelayanan saja. Tapi kita bisa. Karena apa? Tadi itu. Di sini dikatakan tersimpan buli-buli yang berisi, buli-buli emas, hati yang murni yang menyimpan manah itu berkat Tuhan. Janganlah kamu dalam Matius pasal 6. Matius 6 atau Rom 6 itu? Matius 6 mungkin. Janganlah kamu takut, khawatir tentang hari esok. Gak usah takut. Tuhan memelihara dan menjaga saudara. Gak usah takut. Gak usah bersungut tiap hari kok makan ini kayak orang Israel. Kok Musa kami ini tiap hari makan mana. Mana itu kayak es ya. Kayak embun yang berbentuk es yang tiap hari dimakan. Kalau siang cair, kena matahari cair. Harus makan. Itu. Puji Tuhan, bersyukur. Di ayat mana yang dibilang ada makan, ada pakai, cukup. Gak usah minta yang lebih-lebih. Lebih-lebih itu yang nanti jadi kolesterol, asam urat, darah tinggi, hipertensi, jantung. Ya ini ada dokter sini. Dokter ini saya lupa. Tahun berapa itu ikut youth camp di Jayapura. Saya juga salah satu pengajar di sana. Terus ini ada dokter dari katanya Sumatera. Pas beliau bawa mobil saya tanya, saya mau tanya dulu dari Sumatera itu ada orang ikut youth camp dokter. Tuh dia bilang saya ini, oh luar biasa. Luar biasa sekali. Masih jumpa kita ya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Jangan khawatir soal hari esok, jangan. Hari esok itu ada susahnya masing-masing menurut ayat itu ya. Jadi ibu-ibu
Kalau tanggal-tanggal 20-an ke atas dompetnya sudah agak mulai menipis, jangan khawatir. Biasanya yang khawatir itu yang suka makan berlebihan. Tapi kalau orang yang suka makan apa adanya, ada teman saya hamba Tuhan ngomong gini, mau susah apa? Semua nggak ada. Ya kan lucu kata itu. Mau susah apa? Semua nggak ada. Apa yang mau disusahkan? Yang ditakutkan? Nggak ada. Karena memang nggak punya. Apa yang ditakutkan? Waduh, rumah harus dibikin safety-nya bagus, penjagaannya bagus. Ya bagi orang yang simpan harta di situ, bagi yang nggak simpan, untuk apa dijaga? Biarin aja. Perampok masuk, apa yang mau diambil? Nggak ada. Yang penting ada makan, ada pakai, cukup. Jadi jangan kita takut. Itu bicara soal buli-buli emas, hati yang murni. Emas bicara soal hati yang bersih, yang murni. Yang sudah dibakar berkali-kali, tetap murni ya. Itu dia, kalau hati sudah murni, tetap Tuhan akan pelihara dia. Yang kedua, mana dia? Berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas. Tongkat itu ada berapa macam? Untuk membantu kita dan juga memberikan kekuasaan kepada kita untuk melakukan apa saja. Itu tongkat. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, ya, sakitmu hilang, susahmu hilang. Ketemu Tuhan semua aman-aman. Ya kan? Ada perempuan yang di Bethesda, di kolam Bethesda ya, sudah pendarahan sakitnya kalau tidak salah 38 tahun. Dengan berbagai cara berusaha sana berusaha sini, nggak sembuh-sembuh. Waktu ketemu Yesus, sembuh gak? Sembuh. Ada orang yang kerasukan di Gadara. Ketemu Yesus, sembuh gak? Sembuh, malah dia bikin permohonan. Jangan siksa aku, izinkan aku masuk ke babi-babi. Ya masuklah sana. Kenapa? Ketemu Yesus, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang luar biasa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di sini loh batu yang bertuliskan perjanjian. Bicara soal loh batu, bicara soal hukum-hukum Tuhan. Di dalam diri kita harus ada hukum-hukum Tuhan. Janganlah begini, janganlah begini, janganlah begini. Kan ada 10, terus dibikin 2 saja. Satu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Jadi 10 hukum dibikin 2 saja. Sudah menyembah Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, jangan lupa hukum kedua. Sesamamu manusia juga harus kita kasihi. Harus kita sayangi. Karena apa? Alkitab ngomong gini, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Filipi pasal 4 ayat 5 atau 5 ayat 4 itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Caranya gimana orang bilang kita baik? Ya perbuatan baik harus ditunjukkan. Baru orang bilang kita baik. Kenapa sampai perbuatan baik harus selalu ditekan-tekan? Harus jadi baik, harus baik, harus baik, harus baik. Karena Alkitab mencatat pada waktu kita ke surga nanti, kita mati, dikatakan dalam Wahyu 13, Wahyu 14, Ibrani 5 ayat 10 ya kalau saya nggak salah ingat. Di situ dikatakan pada waktu engkau pergi menghadap Tuhan, yang menyertai engkau hanya satu, yaitu perbuatan baikmu itu. Perbuatan baik itu harus kita laksanakan. Saudara tahu waktu ada seorang perempuan yang memecahkan minyak narwastu yang harganya berapa? 300 dinar. Kalau dijual, mahalnya kayak apa? Diprotes sama murid-muridnya. Yesus, Guru, bukankah ini pemborosan?
Minyak narwastu yang seharga 300 dinar kalau dijual terus dibagikan kepada janda-janda, ini bertabrakan dengan firman yang tadi saya sampaikan itu. Ini janda-janda memberi, malah ini dibilang dibagi kepada janda-janda. Bukankah itu lebih bagus, lebih logika, dan itu lebih masuk akal? Murid-murid ngomong ke Yesus begitu. Terus apa kata Yesus? Biarkanlah dia melakukan itu. Dia pecahkan minyak narwastu, dia hambur di kaki Yesus, ambil rambutnya kebetulan lagi panjang, kita bilang seka, kalau di sini apa ya? Dilap gitu. Wah, ini pemborosan ini. Apa kata Yesus? Biarkanlah dia melakukan itu. Karena perbuatan baiknya akan diingat sepanjang masa. Begitu. Kalau ada satu kehendak Tuhan yang membutuhkan perbuatan baik kita, ya lakukan. Kelihatannya secara manusia itu pengeluaran, pemborosan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, ya harus dieksekusi. Jangan lihat nilainya, jangan. Yang protes itu kan orang-orang yang perhitungan itu. Ya biasanya kan orang yang protes-protes itu orang yang punya perhitungan-perhitungan. Ini kalau begini, nanti begini. Kalau begini, nanti begini. Enggak, Alkitab enggak pakai perhitungan-perhitungan. Habis ya habis, besok nanti urusan Tuhan. Saya kesini, PP itu kalau saya hitung-hitung, dengan istri aja hampir 8. Manokwari Jakarta, baru Jakarta. PP 16 juta. Kesini kemarin saya ambil tiket 10 juta PP. 5 juta datang, 5 juta pergi. Jadi kalau dijumlah berapa? 26 juta. Saudara yang butuh motor ojek, kalau pakai uang itu jadilah motor satu itu. Iya kan? Belum saya punya dan lain-lain. Di sini dia punya DLL juga kan ada juga. Di Jakarta saya harus tinggal di hotel. Nanti pulang sebentar harus tinggal di hotel sekitar 2 harian. Bayar lagi. Tapi bagi saya itu bukan hitungan dalam mengeksekusi kehendak Tuhan. Enggak ada hitungan saya itu. Saya itu bagaimana saya bisa melaksanakan kehendak Tuhan datang ke Medan sini. Itu aja. Puas rasanya kalau saya sudah bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Puasnya kayak apa? Sangat puas. Terima kasih Tuhan saya sudah ke Medan.